Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Adi Binangun dengan NIM 1822350 dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hasil jawaban UAS untuk mata kuliah Sistem Multimedia II 2240. Dan ya mungkin langsung saja ke nomor satu ya. Jadi di nomor satu ini kita disuruh untuk mengambil foto selfie dan mempraktikkan langkah-langkah encoding dan decoding pada citra JPEG. Dan kita bandingkan kualitas makroblok asli dan makroblok hasil decoding. Nah, jadi untuk encoding decoding breakdown ini kita bagi ke 3 tahap ya. Yang pertama ada pre-processing, yang di dalamnya ada pemilihan makroblok, ada konversi ruang warna atau color transformation, yang ketiga adalah lama subsampling. Terus di encoding itu ada level shifting, discrete cosine transform, kuantisasi, dan entropy coding. Dan decoding, basically kita membalikan atau menginverse semua algoritma yang dipakai encoding untuk kembali ke bentuk RGB yang bisa kita lihat. Itu ada entropy decoding, dekuantisasi, inverse DCT, level shift, upsampling, dan konversi kembali ke RGB. Nah, mungkin lanjut aja ya ke pertama-tama. Nah, jadi image statistics ya atau color transformation sebagai tahap awal. Nah, kita kita pilih dulu selfie mana yang bakal kita pilih. Dan kebetulan saya pilih selfie saya ini. Terus memilih uh, mana bagian dari foto mana yang mungkin akan digunakan untuk praktik ini. Nah, saya menggunakan makroblok 8x8 karena itu yang ideal. Ada dua pilihan sebenarnya, ada makroblok 8x8 sama 16x16, cuma saya pilih 8x8. Dan makroblok 8x8 ini saya pilih di bagian area kulit. Nah, dengan bantuan kode Python kita bisa lihat bahwa ya kita mendapatkan matriks untuk 3 kanal pertama ya. Ada matriks RGB yang pada tahap ini di color transformation kita harus ubah ke YCBCR. Nah, terus kenapa harus diubah ke YCBCR? Mata manusia itu jauh lebih peka terhadap variasi kecerahan atau luminance dibandingkan perubahan warna. Nah, JPEG ini tuh memanfaatkan hal ini dengan mengonversi ke model YCBCR. Nah, kemudian kita tuh bisa menerapkan kompresi yang lebih kuat ke saluran chroma dengan efek yang lebih sedikit pada kualitas gambar. Nah, basically cara kita ngubah dari matriks RGB ke YCBCR itu ada rumusnya. Mungkin bisa lihat di layar ya. Dan ya dengan kita mengimplementasikan rumus ini, kita dapat menghasilkan matriks baru dengan 3 kanal baru tentunya. Itu ada Y, luminance, CB, chrominance blue, dan CR ya, chrominance red. Nah, ini ada kode Python ya. Kode Python yang membuat semuanya lebih mudah. Kita bikin functionnya dulu, terus kita implementasiin aja langsung. Nah, ini ada visualisasinya, di mana terlihat bahwa makroblok asli itu masih warna kulit ya. Terus kita ubah ke YCBCR, tiga kanal utama, di Y itu dominance, chrominance, CB itu chrominance blue, dan CR itu chrominance red. Terlihat bahwa ya, mungkin kelihatan ya, saya pakai grayscale semua, terus mungkin di chrominance blue sama chrominance red itu udah rada aneh, dan ini tuh alasannya adalah karena variasi warna dalam makroblok yang saya pilih, atau bahkan dari seluruh selfie yang saya gunakan itu kurang bervariasi, jadi makanya kayak gini. Nah, tahap kedua adalah proses subsampling, chroma subsampling lebih tepatnya. Jadi chroma subsampling itu adalah sebuah metode untuk menurunkan resolusi hasil dari color transformation ya yang sebelumnya yang dilakukan tepatnya pada kanal CB dan CR. Nah, sebenarnya dengan melakukan ini kita tuh dapat menurunkan kualitas yang secara visual manusia itu tidak terlalu berdampak, tapi tetap dapat menurunkan size dari file gitu. Terus mengapa chroma subsampling 4:2:0 yang digunakan? Karena chroma subsampling 4:2:0 itu menawarkan keseimbangan optimal antara efisiensi dan kualitas visual yang dirasakan. Nah, bisa kita lihat ya, di CB dan CR ini tabel matriks CB dan CR yang awal kita ubah dengan subsampling 4:2:0 menjadi matriksnya berubah gitu yang asal 8x8 jadi 4x4. Nah, ini kode Python ya. Kita buat function aja. Jadi subsampling itu dilakukan dengan mencari nilai rata-rata untuk setiap blok 2x2 untuk mereduksi matriks 8x8 menjadi 4x4. Ini tuh kode Python-nya. Ini ada visualisasinya. Yang asalnya 8x8 untuk CB dan CR jadi 4x4 gitu. Langsung berubah ya kelihatan dari visualisasinya.
Selanjutnya ada level shifting. Jadi apa sih level shifting itu? Level shifting adalah proses penggeseran rentang nilai agar berpusat di nol. Jadi setiap value di matriks kita tuh harus dikurangi dengan 128 sehingga rentangnya itu antara min 128 hingga 127. Sebenarnya buat apa sih level shifting ini tuh? Ini tuh adalah proses penting yang bakal berguna untuk proses selanjutnya yaitu DCT. DCT itu bakal lebih optimal untuk menghasilkan koefisien yang lebih baik ketika semua nilai matriksnya itu berpusat di nol. Terus mengapa angka 128? 128 tuh munculnya dari mana sih? Nah, jadi angka 128 ini tuh muncul karena merupakan titik tengah dari rentang 8 bit data yang emang digunakan JPEG, yaitu 0 sampai 255 ya. Jadi 128 itu nilai tengah yang emang cocok untuk merepresentasikan nilai tengah di setiap nilai pixelnya. Oke, lanjut. Ini ada kode Python-nya. Cukup intuitif karena cuma dikurangin doang. Lanjut. Sekarang ke DCT, Discrete Cosine Transform. Jadi, Discrete Cosine Transform itu adalah sebuah transformasi linear yang digunakan untuk mengubah sebuah sinyal atau deret dari domain spasial ke domain frekuensi. DCT ini tuh menguraikan input menjadi fungsi basis kosinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Mungkin apabila dianalogikan, DCT ini tuh sebagai otak dalam proses JPEG encoding. Karena dengan ini kita bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Dan bahkan ketika kita hanya berhenti di sini, kita kurang lebih bisa menghasilkan sebuah encoding, tapi emang belum maksimal sih. Cuman ya ini kuncinya di sini gitu. Nah, mungkin ada tiga komponen utama yang bisa di-highlight ya dari DCT ini. Yang pertama tuh ada transformasi data ya tadi ya. Udah di-shout bahwa di DCT ini tuh, DCT ini bisa mengubah matriks 8x8 dari domain spasial ke domain frekuensi. Terus output dari DCT ini tuh ada sebuah koefisien matriks koefisien DCT yang mungkin ukurannya sama ya. Misalnya kalau tabel matriksnya yang 8x8 dikenain DCT ya 8x8 lagi gitu. Dan koefisien itu dibagi dua ya, ada DC komponen sama AC komponen. Nah, DC komponen itu adalah koefisien yang berada di sudut kiri atas atau biasa disebut sebagai konstan komponen. Komponen itu menentukan warna warna dasar untuk seluruh blok pixel 8x8 dalam konteks matriksnya misalnya. Terus kalau untuk AC koefisien atau koefisien AC adalah 63 komponen sisanya, 63 koefisien sisanya. Biasanya dikenal sebagai alternating components. Terus di konsentrasi energi misalnya. Ya, yang bisa dilihat di kedua tuh dari konsentrasi energi. Jadi DCT ini tuh bisa memisahkan informasi value mana yang memiliki frekuensi yang tinggi dan frekuensi yang rendah. Nah, misalnya frekuensi yang rendah itu biasanya merupakan informasi yang penting dan sebaliknya frekuensi yang tinggi itu biasanya informasi yang nggak terlalu penting. Terus selanjutnya adalah dasar untuk kuantisasi. Jadi matriks koefisien DCT itu tuh menjadi input untuk tahap ke kuantisasi ya. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada kodenya, kode Python-nya. Bisa kita lihat bahwa untuk implementasi ini tuh kita cuman manggil function aja yang juga ada library-nya. Jadi kita pakai DCT aja. Nah, library DCT kalau nggak salah. Hanya kita manggil dan kita langsung bisa implementasikan. Bisa kita lihat bahwa hasil output dari DCT ini tuh adalah ya koefisiennya gitu. Dari DCTY yang biasa tadi, sorry, dari DCT yang udah cuma di shifting doang, ketika kita implementasikan function DCT, angkanya jadi kayak gini. Mungkin sedikit abstrak, tapi ya it is what it is. Nah, angka yang abstraknya ini tuh bakal rapihin lagi di proses kuantisasi. Jadi kuantisasi ini bersifat lossy ya, lossy compression. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi ukuran keseluruhan koefisien DCT sehingga dapat dikompresi secara lebih efisien dalam tahap akhir pengkodean entropi ya setelah ini. Nah, jadi adapun yang penting di sini adalah namanya tabel kuantisasi atau quantization matrix. Jadi matriks kuantisasi ini tuh sebenarnya menentukan rasio kompresi. Untuk menghitung koefisien DCT yang dikuantisasi, kita harus membagi koefisien DCT dengan matriks kuantisasi yang udah kita define. Nah, jadi proses pembagian ini tuh dilakukan per kanal ya. Misalnya untuk kanal Y,
kanal luminance kita punya quantization table sendiri gitu untuk kanalnya itu sendiri. Kita bagi dan hasilnya kayak gini. Mungkin bisa terlihat ya bahwa angkanya sudah semakin bulat gitu. Begitu pula dengan untuk komponen CB dan CR. Nah, ini kode Python-nya. Yang pertama tuh kita harus define dulu ya quantization table-nya. Terus kita kuantisasi deh. Caranya gimana? Kita dengan guna apa? Dengan bantuan NP round juga ya, numpy round. Jadi artinya kita udah ngebagi itu membulatkan ke bilangan bulat terdekat gitu. Makanya hasilnya terlihat rapi dan terlihat tidak seabstrak sebelumnya gitu, hasil DCT. Nah, selanjutnya kita masuk ke entropy coding. Jadi entropy coding itu adalah salah satu bentuk kompresi data bertipekan lossless. Nah, entropy coding itu ada salah satu zigzag ordering. Jadi zigzag ordering itu mengubah matriks 2D menjadi matriks 1D yang lebih efektif untuk kompresi. Bisa kita lihat ya. Kan tadi hasil kuantisasi kita kayak gini dalam bentuk 2 dimensi, kita ubah ke dalam bentuk 1 dimensi ya karena uh, dipercaya dapat membuat kompresi lebih efisien. Ini kodenya. Selanjutnya ada RLE ya. Jadi RLE itu apa? RLE adalah sebuah bentuk kompresi lossless juga, di mana urutan data yang disimpan sebagai nilai dan hitungan data tunggal bukan dalam bentuk aslinya. Nah, RLE ini bekerja dengan menghapus angka 0 dari urutan data dan mencatat berapa banyak angka 0 yang muncul sebelum item berikutnya dalam rangkaian. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengompresi secara efisien rangkaian panjang angka 0 yang dihasilkan dari proses kuantisasi. Mungkin bisa kita cek ya, contohnya di CB deh, di kanal CB. Hasil RLE dari kanal CB itu 0,5 sama 0,0. 0,5 itu artinya apa? Artinya tidak ada angka 0 sebelum min 5 di dalam stream. Bisa kita lihat ya. Min 5 tidak ada angka 0 kan sebelum min 5. Nah, kalau ini 0,0 artinya apa? Ini tuh kebetulan karena setelah min 5 itu 0 semua, 0,0 itu artinya end of block ya. Jadi ini tuh sebuah kode khusus ya dalam RLE. Dimana kalau udah 0,0 artinya udah selesai gitu, end of block. Mungkin sama halnya kayak di kanal I sama CR ya. Ini ada kodenya. Nah, selanjutnya ada Huffman encoding. Huffman encoding itu salah satu tahap terakhir ya dalam apa? Dalam entropy coding. Jadi Huffman encoding mungkin pernah kita bahas juga di setengah semester lalu adalah metode kompresi statistik yang prinsipnya adalah memberikan kode biner yang lebih pendek untuk simbol yang paling sering muncul dan kode biner yang lebih panjang untuk simbol yang jarang muncul. Tujuannya itu adalah mengambil data yang sudah diproses RLA dan mengubahnya menjadi aliran atau bitstream biner yang sependek mungkin. Bisa kita lihat ya, mungkin di sini ya. Dari RLA tadi bisa diubah ke bitstream yang jelas juga gitu. Ini kodenya. Nah, tahap terakhir adalah decoding ya. Jadi decoding itu basically proses membalikkan seluruh hasil encoding. Jadi algoritma-algoritma yang dipakai itu sama-sama aja kayak encoding, cuman ya dibalikin aja. Jadi semua algoritma tuh bersifat inverse-nya gitu. Misalnya ya, di sini ada Huffman decode, ada RL decode, inverse zigzag ordering, ada reconstructed DCT, ini tuh buat dekuantisasi, terus ada IDCT, inverse DCT, terus ini ada apa shifting ya, ditambah 128, terus sekarang tuh dibalikin ke RGB gitu di tahap terakhirnya. Nah, ini perbandingannya. Mungkin kalau secara kasat mata sih dari perbandingan makroblok asli sama makroblok dekompresi nggak terlalu jauh ya perbedaannya, hampir identik gitu. Itu mencapai tujuan utama dari kompresi yang lossy. Mungkin eh, kelihatannya tuh hasil dekompresi itu lebih halus gitu ya dibanding makroblok asli. Nah, ini tuh mungkin terjadi akibat dari proses kuantisasi ya dalam proses kompresi, di mana variasi warna atau intensitas kecil itu disederhanakan. Dari hitungan kesalahan juga, bisa kita lihat bahwa kesalahan itu tidak tersebar secara merata. Algoritma kompresi yang digunakan itu lebih akurat pada area yang lebih homogen atau memiliki tekstur yang sederhana. Di sini juga ada ini ya, ada matriks evaluasinya ya.
Jadi ada mean absolute error sebesar 3,39, artinya secara rata-rata nilai intensitas setiap kanal warna pada piksel hasil rekonstruksi hanya berbeda sekitar 3,39 dari aslinya. Terus di MSE, nilai MSE ini tuh tergolong tidak terlalu tinggi ya. Dan artinya tidak ada kesalahan ekstrim saat rekonstruksi dan PSNR. PSNR itu salah satu metrik yang digunakan sebagai standar industri ya untuk mengukur kualitas rekonstruksi pada kompresi lossy. Nah, nilai ini tuh basically mengukur rasio antara kekuatan maksimum sinyal dan kekuatan noise. Nah, nilai 35,68 desibel itu tergolong termasuk di range kualitas yang baik ya. Kesalahannya mungkin ada, tetapi tidak terlalu mengganggu gitu. Jadi aman-aman aja. Nah, ini dari grafik ya. Bisa kita lihat bahwa eh, ya dari grafik itu kita bisa lihat bahwa kompresi itu membuat detail halus, frekuensi tinggi, eh, sambil mempertahankan kontur utama gambar, frekuensi rendah ya. Nah, titik di mana jarak vertikal antara garis solid dan garis putus-putus yang paling besar adalah titik-titik yang muncul sebagai area terang pada hitam kesalahan ya. Tadi disebutin ya. Mungkin lanjut ke nomor 2 ya, kompresi video. Mungkin soalnya tuh disuruh untuk menjelaskan perbedaan analog digital, video analog dan video digital, encoder H264, open loop closed loop video encoding, redundansi temporal, dan GOP. Nah, skenarionya misalkan andaikan saya adalah seorang YouTuber gaming ya, layaknya Windah Basudara atau Miao, yang ingin merekam gameplay saya beserta dengan kamera digital saya yang menjot ke muka saya sebagai facecam. Nah, mungkin secara alur umum ya, alur umum skenario tadi, yang pertama itu ada perekaman paralel, yaitu perekaman tangkap layar, perekaman gameplay saya, dan kamera digital saya yang menangkap muka saya sebagai facecam. Terus ada compositing, terus ada encoding, terus ada upload ke kanal streaming, misalnya YouTube gitu. Nah, di YouTube tuh biasanya di encoding ulang tuh. Dan yang terakhir itu di playback. Di playback untuk para penonton. Nah, mungkin kita bahas dulu ya mengenai sinyal analog dan sinyal digital. Sebenarnya perbedaannya tuh sering juga ya disebut di setengah semester lalu. Tapi perbedaan yang mendasar itu tuh ada yang pertama tuh representasi datanya. Nah, sinyal video analog itu biasanya bukan biasanya sih, tapi emang gelombangnya tuh kontinu atau sinusoidal. Yang ini tuh kalau dalam konteks video, merepresentasikan variasi cahaya dan warna secara langsung. Nah, kalau video digital, jadi itu serangkaian angka diskrit ya, bit, yaitu 0 dan 1, yang merepresentasikan informasi gambar. Terus kalau di video analog tuh biasanya rentan terhadap degradasi atau noise. Nah, kalau di digital, biasanya lebih tahan atau lebih robust terhadap noise selama data 0 dan 1 bisa dibaca. Untuk operasi, sinyal analog itu sangat sulit atau mungkin tidak bisa dikompresi secara efisien. Tapi kalau sinyal digital, sangat mudah dikompresi dengan menjadi ukuran file yang jauh lebih kecil tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Nah, mungkin pada konteks ini ya, pada konteks YouTuber gaming, yang mungkin banyak kepakai tentunya digital ya. Mungkin kamera kamera digital saya menangkap kamera digital saya tuh memiliki uh, komponen ADC-nya sendiri gitu. Jadi kamera 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 digital saya memiliki sensor analog dan ya sinyal analog itu di-convert sendiri dengan komponen ADC-nya. Dan ya si sinyal digital ini tuh dapat dapat terdistribusi mungkin dengan kabel data ya, kabel data yang terhubung langsung ke device saya atau laptop saya. Mungkin dengan perantara bantuan ketiga yaitu OBS Studio. Jadi OBS Studio itu menangkap sinyal digital yang ditangkap oleh facecam saya dan begitu pula dengan tangkap layar atau gameplay saya yang direkam mungkin dengan bantuan OBS Studio lagi yang bisa di sinyal digital ditangkap gitu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan encoder H264 ya. Nah, sebenarnya encoder H264 ini tuh bekerja dengan cara membuang informasi yang dianggap tidak perlu atau berlebihan. Nah, dalam konteks ini tuh misalkan ya, ada video gameplay yang sekiranya beresolusi tinggi 1080p atau 60 fps. Untuk benar-benar menyimpan video itu dalam data mentah, mungkin itu tuh bisa mencapai 1,5 gigabit per second. Itu menjadi permasalahan kalau ya cara kita upload video itu tuh ya kita punya koneksi internet yang nggak sekuat itu.
Ya, encoder H264 itu berguna untuk mengompres data video raksasa tersebut menjadi ukuran yang jauh lebih kecil. Nah, misalnya kalau di OBS Studio itu perangkat ketiga yang saya sebutkan tadi, encoder H264 ini tuh menerima input berupa gabungan frame yang sudah digabung. Ini nggak misahin itu, ini game, ini facecam, nggak. Tapi ya udah digabung gitu. Dan satu gambar yang utuh gitu, beresolusi misalnya 1920 ke 1080. Dan ya, encoder ini tuh mengoperasi gabungan ini seefisien mungkin. Nah, mungkin secara umum H264 ini tuh punya dua komponen utama ya, yaitu ada prediksi intraframe sama interframe. Kalau intraframe itu adalah prediksi yang dilakukan dalam satu frame. Encoder itu mencari blok pixel yang mirip, tapi alih-alih menyimpan semua pixel, ia hanya menyimpan satu blok dan referensi ke blok lain yang mirip. Terus kalau prediksi interframe, sebenarnya ini tuh kunci utama dari encoder. Jadi encoder itu membandingkan frame yang sekarang dengan frame yang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ya sama nih, encoder tuh mencari redundansi spasial dan temporal untuk seluruh frame-nya. Misalnya kalau dalam konteks ini, encoder tuh dapat mencari area statis dalam gameplay. Misalnya ada HUD ya, misalnya kita main sebuah game survival. Jadi di game survival tuh kan ada health bar, ada energy bar. Nah itu tuh HUD-nya tuh, area statis dalam gameplay. Terus misalnya kalau kita pakai facecam, kita kan punya background nih di belakang kita. Nah itu tuh kan harusnya dipastikan area statis kan. Nah di video editor tuh ngecek itu juga dan lain-lain gitu. Nah selanjutnya adalah open loop dan closed loop. Nah basically open loop tuh eh, perbandingan open loop dan closed loop video encoding itu berkaitan dengan bagaimana cara encoder mengontrol kualitas dan bitrate. Nah, open loop encoding, uh, encoder itu mengompres video berdasarkan pengaturan yang diberikan di awal dan tidak memeriksa hasilnya. Nah, terus dengan kondisi itu tentunya kelebihannya bakal lebih cepat gitu. Dan tapi kekurangannya tuh hasil bitrate-nya tuh bisa sangat tidak akurat. Kenyataannya tuh bisa bisa sangat tidak sesuai dengan target yang kita definisikan. Karena itu tuh tergantung dengan kompleksitas video. Misalnya kita ngasih target bitrate nih, dan ya open loop ini tuh bakal mengondisikan sebisa mungkin untuk berada di sekitar angka itu secara konsisten, tidak peduli seberapa rumit atau sesederhana adegan dalam video. Tapi ya tadi, kekurangan itu bisa lonjakan atau confidence interval itu bisa lebar banget gitu. Jadi kita nggak bisa persis tahu kapan si open loop ini benar-benar mencapai target bitrate yang kita targetin gitu. Nah kalau closed loop, encoder ini tuh mengompres sebuah frame atau kelompok frame ya. Lalu secara internal tuh akan memeriksa hasilnya dengan membandingkan dengan frame aslinya. Berdasarkan beberapa kesalahan atau perbedaan kualitasnya, si closed loop encoder ini tuh akan menyesuaikan tingkat kompresi untuk beberapa frame agar tetap dekat dengan target bitrate atau kualitas yang diinginkan. Jadi ini tuh closed loop tuh pinter ya. Jadi secara adaptif akan mengalokasikan bitrate yang lebih tinggi untuk adegan yang lebih kompleks dan sebaliknya. Nah, mungkin dalam konteks ini cocok ya. Misalnya kalau open loop ini tuh cocok buat live streaming mungkin ya. Karena itu kan real time ya. Jadi yang penting kita bisa cepat walaupun bitrate-nya bisa bisa lonjaknya setinggi itu gitu. Tapi kalau kita misalnya konten kreator biasa yang kita rekam dan mungkin uploadnya 2 hari atau 3 hari ke depan, mungkin kita close loop adalah pilihan yang cocok gitu untuk mengontrol encoder dalam kualitas dan bitrate. Karena ya kita bisa walaupun karena membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi menghasilkan kualitas yang lebih pasti gitu. Ini selanjutnya ke redundansi temporal. Jadi redundansi temporal ini apa? Redundansi temporal adalah sebuah pengulangan informasi dari satu frame ke frame berikutnya dari waktu ke waktu. Misalnya kalau facecam nih, misalnya kamera menangkap ke latar belakang objek yang kemungkinan besar tidak berubah sama sekali, misalnya tembok di belakang saya gitu. Itu kan jarang berubah ya. Terus kalau layar game seperti tadi ya, HUD ya. HUD seperti minimap, health bar, dan lain-lain. Nah, jadi encoder itu sebenarnya memanfaatkan redundansi ini secara masif daripada mengirim ulang gambar yang sifatnya statis. Misalnya kita mau nargetin untuk 60 fps ya.
Nah, encoder itu hanya akan mengirimkan sekali di frame utama, lalu untuk frame selanjutnya hanya memberi sinyal bahwa tidak ada perubahan signifikan di bagian ini. Nah, itu tuh inti dari redundansi temporal. Selanjutnya adalah group of picture. GOP atau group of picture adalah unit terkecil dari aliran video yang dapat diputar secara mandiri dan selalu dimulai dalam satu jenis frame khusus ya. Jadi GOP itu salah satu implementasi teknis dari cara encoder memanfaatkan redundansi temporal. Nah, kurang lebih ada 3 bagian ya dalam GOP ini. Yang pertama tuh ada iframe. Iframe itu adalah gambar atau frame yang lengkap. Jadi informasi gambar lengkap dan tidak bergantung pada frame lain untuk ditampilkan. Frame ini tuh berperan sebagai titik awal atau mungkin analogi jangkar ya untuk GOP. Jika kita melompat ke satu titik dalam video, pemutar itu sebenarnya akan mencari iframe terdekat untuk mulai untuk menampilkan gambar. Terus kalau p-frame, p-frame ini tuh adalah gambar parsial yang sebenarnya menyimpan informasi perubahan dari iframe atau p-frame. P-frame itu jauh lebih efisien ya daripada iframe ya karena dia cuma nyimpan parsialnya aja gitu, nyimpan informasi perubahannya aja. Sedangkan B-frame ini tuh adalah frame yang paling efisien. Ini tuh sudah bisa ngelihat ke belakang dan bisa ngelihat ke depan untuk prediksi gambar. Bisa kita lihat ya di visualisasi ini ya. Kalau B itu dia bisa maju mundur gitu. B-frame ini juga ukurannya paling kecil dan sangat bagus untuk menghemat bitrate. Nah, selanjutnya adalah perbandingan kualitas GOP 20 versus GOP 50. Nah, GOP 20 itu artinya akan ada satu iframe untuk setiap 20 frame. Dan GOP 50 akan ada satu iframe untuk setiap 50 frame. Nah, mungkin ada 3 parameter utama. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter utama ya untuk sebagai perbandingannya. Nah, kalau GOP 20, kita masuk ke parameter pertama, itu adalah ukuran atau file. Ukuran file atau bitrate. Kalau untuk GOP 20 mungkin lebih besar ya karena iframe itu iframe yang boros data muncul lebih sering. Jadi ukuran file total akan lebih besar pada kualitas yang sama atau bahkan kualitas sedikit lebih rendah pada bitrate yang sama. Nah, kalau GOP 50 dia bakal lebih kecil karena lebih banyak p-frame dan b-frame yang efisien di antara iframe. Terus selanjutnya adalah kualitas. Kalau di GOP 20 ya cenderung bakal lebih baik. Nah, ini tuh karena jika ada perubahan adegan yang drastis, gambar tuh akan pulih dan menjadi lebih tajam serta lebih cepat karena iframe berikutnya itu tidak jauh gitu. Ini mengurangi artifacting atau gambar kabur yang bertahan lama. Tapi kalau GOP 50 bisa lebih rendah. Jika terjadi perubahan adegan mendadak, gambar bisa terlihat hancur atau kabur gitu. Terus selanjutnya adalah kemampuan seeking, kemampuan melompat dalam video. Kalau di GOP 20, itu tuh bakal lebih cepat dan akurat. Jadi sebenarnya kita bisa lihat, sorry, ya ketika kita uh, melompat-lompat dalam timeline video, kita lebih presisi gitu karena banyak iframe-nya gitu. Banyak iframe untuk dituju. Jadi makanya lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kalau untuk di GOP 50 lebih lambat dan kurang akurat ya karena iframe itu nggak sebanyak itu gitu. Terdapat 5 iframe itu muncul 50 frame sekali. Tidak seperti iframe di GOP 20. Terus yang terakhir adalah ketahanan terhadap error. Kalau di GOP 20 itu lebih baik karena jika ada paket yang hilang saat streaming misalnya ya, stream tuh akan pulih lebih cepat di iframe berikutnya yang akan segera muncul. Nah, kalau di GP 50 lebih buruk. Jika P-frame atau B-frame rusak, efeknya itu bisa merambat ke frame-frame berikutnya sampai iframe berikutnya tiba. Jadi dalam penjelasan ini mungkin kalau untuk streaming ya bakal lebih cocok untuk menggunakan GOP yang lebih tinggi gitu. Apabila perekamannya akan diupload secara berkala, ya yang pasti nggak secara real time gitu, disarankan menggunakan GOP yang mungkin lebih pendek. Karena ya tadi, GOP yang lebih pendek itu menyebabkan penghematan disk ya. Jadi lebih lebih hemat aja gitu. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu adalah eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah melalui proses kompresi. Jadi dipilih sebuah file audio dengan format WAV
10-30 detik dan dikonversi ke MP3 dan dilihat perbedaannya gitu. Nah, mungkin sedikit introduction dulu ya. Apa itu WAV? Jadi WAV itu kepanjangannya adalah Waveform Audio File Format. Jadi WAV itu menyimpan representasi digital yang sangat akurat dari sinyal audio analog aslinya. Jadi setiap sampel suara yang direkam disimpan apa adanya tanpa ada data yang dibuang gitu. Nah, mungkin karena itu juga kualitasnya tuh bisa dibilang cukup baik ya, bahkan terbaik karena ini tuh identik dengan kualitas sumber rekamannya gitu. Tapi di sisi yang sama, ukuran file itu sangat besar. Nah, mungkin satu lagu berdurasi 3-4 menit itu bisa 30-40 MB. Nah, terus apa itu MP3? MP3 adalah format audio yang mungkin paling populer ya sekarang untuk distribusi dan penyimpanan. Nah, ini tuh adalah format audio yang terkompresi secara lossy. Jadi ada beberapa kehilangan data di dalamnya gitu. Nah, MP3 itu secara cerdas dan adaptif mengurangi ukuran file dengan membuang bagian-bagian dari data audio yang dianggap tidak akan terdengar oleh telinga manusia. Nah, mungkin oleh karena itu kualitas dari si MP3 ini tuh pastinya tidak akan sebagus WAV. Namun mungkin pada bitrate yang cukup tinggi, perbedaan antara WAV sama MP3 itu bakal sulit dibedakan sih oleh kebanyakan orang. Nah, terus kalau ukuran file, ukuran file itu sangat kecil. Mungkin dengan contoh yang sama ya, lagu dengan 3-4 menit itu bisa disimpan hanya dengan 3-4 MB. Jadi perbandingan dari MP3 dan WAV itu 1/10-nya gitu. Dan itu cukup jauh gitu. Mungkin lanjut aja ke analisisnya ya. Nah, ini tuh salah satu bentuk dari analisisnya itu adalah analisis file size. Bisa dilihat bahwa ternyata ukuran file asli WAV yang saya gunakan adalah 2136,17 kilobyte dan ukuran file kompresi dalam bentuk MP3 yaitu adalah 194,74 kilobyte. Dan dapat dilihat juga perbandingannya bahwa ya terlihat sangat jelas ya, 10,97 banding 1. Sesuai dengan prediksi atau penjelasan saya sebelumnya ya. Nah, sekarang kita telisik dari sisi waveform ya. Nah, mungkin dari perbandingan waveform ini ya, yang atas ini adalah gelombang asli WAV, yang di bawah ini adalah gelombang MP3. Dari bentuk atau plot gelombang ini menunjukkan representasi visual yang mungkin secara kasat mata itu tuh nggak kelihatan beda gitu, nggak secara signifikan terlihat berbeda. Jadi sangat mirip gitu. Itu menunjukkan bahwa MP3 berhasil mempertahankan struktur dasar sinyal audio asli dengan baik. Sehingga perubahan pada bentuk gelombang ini tuh tidak signifikan terlihat secara visual ya pada waveform ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih MP3 bisa membuang data tanpa merusak lagu secara signifikan? Nah, jawabannya itu adalah dengan psikoakustik, yaitu studi tentang bagaimana manusia mempersepsikan suara. Jadi sebenarnya telinga dan otak kita tuh tidak sesempurna itu. Nah, MP3 itu memanfaatkan ketidaksempurnaan itu. Jadi ada beberapa trik yang sebenarnya digunakan. Yang pertama itu adalah auditory masking. Jika ada suara yang sangat keras pada frekuensi tertentu, telinga kita itu sebenarnya tidak akan bisa mendengar suara lain yang lebih pelan pada frekuensi di dekatnya. MP3 itu mengidentifikasi suara-suara ya tertopeng dan akan membuang datanya karena ya kita kan tidak pernah akan mendengarnya gitu. Jadi ya udah dibuang aja gitu. Terus trik yang selanjutnya adalah high frequency cut off. Jadi udah kebanyakan manusia dewasa itu tidak dapat mendengar frekuensi yang sangat tinggi. Biasanya mungkin di range 16 sampai 18 kHz. Nah, MP3 seringkali memotong atau mengurangi data pada rentang frekuensi tersebut gitu. Untuk menghemat banyak ruang tanpa dampak persepsi yang besar. Dengan asumsi ya, yang dengerin musik itu tuh yang manusia dewasa gitu. Dan selanjutnya adalah stereo redundancy. Jadi dalam audio stereo, seringkali ada informasi yang sama atau sangat mirip gitu di kanal kiri dan kanan. Nah, MP3 ini tuh dapat menyimpan informasi yang sama hanya sekali saja. Makanya itu cukup efisien gitu. Dan mungkin itu mengapa MP3 dapat uh,
membuang data tanpa merusak lagu gitu. Nah, sekarang mungkin ke analisis spektrum frekuensinya ya. Mungkin dari plot spektrum frekuensi ini mulai kelihatan ya. Yang biru itu WAV asli dan yang merah itu adalah MP3-nya. Nah, dari sini tuh kelihatan kalau ternyata ada penurunan amplitudo pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan WAV. Mungkin ini tuh terjadi karena kompresi MP3 seringkali menghilangkan atau mengurangi informasi pada frekuensi yang dianggap kurang penting atau sulit didengar oleh telinga manusia. Ini tuh ya tadi ya udah dijelasin juga sebelumnya. Ini tuh adalah bagian dari mekanisme kompresolosi untuk mengurangi ukuran file gitu. Nah ini juga ngejelasin kenapa kalau MP3 itu ya bisa jauh lebih kecil gitu size-nya. Mungkin karena dengan hanya menghilangkan frekuensi yang MP3 anggap tidak penting, itu benar-benar ngaruh gitu sama file size-nya. Nah, mungkin ini ada contoh audionya ya. Kita mulai aja yang nah, ini yang MP3. Oke, sedikit penjelasan tambahan mengenai kode untuk nomor 3, yaitu adalah kompresi audio. Dan ya pada pada nomor 3 ini kita bisa pakai aja library Python yang udah gampang dan tinggal kita pakai yaitu namanya dari PyDub ya. Atau importnya tuh audio segment. Nah, basically kita cuman siapin aja data WAV-nya, data WAV awal dan rename untuk output MP3-nya. Nah, kita cuma panggil aja audio segmen ya. Audio segmen ini buat ngebaca WAV-nya dan ini tuh audio export output MP3 terus tipenya MP3 ini tuh ya tinggal apa untuk ekspornya aja. Nah, kalau di sini kita langsung bandingin aja sama 1024 buat ngelihat dalam satuan kilobyte ya. Kelihatan perbedaannya cukup jauh ya, 10:1. Sorry, diperjelas sedikit. Nah, untuk visualisasi, yang pertama itu adalah perbandingan waveform. Nah, jadi pertama-tama tentunya kita harus membaca dan ya menyiapkan data mentah dari file WAV-nya ya. Mungkin kayak sample rate terus data WAV. Data WAV ini tuh kayak nanti bisa kita lihat. Nah, kalau sample rate itu tentunya adalah berapa banyak potongan suara ya per detik. Biasanya itu 44.100 Hz ya. Dan data WAV itu tuh isinya tuh data-data dari si WAV-nya kayak nilai amplitudo dan lain-lain gitu. Nah, terus yang unik di sini adalah kondisional setelahnya data WAV.ndim. Itu maksudnya apa? Itu mastiin bahwa untuk suara WAV yang ditangkap itu kalau stereo tuh kita cuma ambil satu kanal doang. Kita paksa WAV yang sifatnya stereo itu jadi mono gitu. Itu tujuannya apa? Untuk mempermudah visualisasi aja sebenarnya. Terus kalau time WAV ini tuh ngebentuk uh, array detik ya, array durasi dari 0 detik sampai durasi akhir si WAV-nya. Nah, ini tuh jadi sumbu X di visualisasinya nanti. Kalau MP3 kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi cara kita ngambilnya tuh kayak gitu juga. Sample rate itu di define juga ya. Nah, mungkin bakal kelihatan di sini gitu. Oke. Selanjutnya untuk FFT, frekuensi perbandingan dalam domain frekuensi. Nah, sebenarnya mirip-mirip juga, kita harus membaca dulu ya data dari MP3 sama data dari WAV-nya. Terus yang jadi kunci di soal ini itu adalah si function calculate FFT-nya. Mungkin sedikit informasi aja. FFT itu tujuannya apa? FFT itu adalah sebuah alat matematika yang bisa membedah atau mengubah data audio dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, misalnya nih ya, bayangkan ya tadi ya, FFT itu sebagai alat matematika yang bisa membedah suara yang bisa memberitahu kita nih, dan nada ini tuh di mana sih? Nada itu misalnya di sini dengan kekuatan segini. Nada itu tuh ada di sana dengan kekuatan segitu. Nah, intinya FFT itu kayak gitu aja. Dan ya kita bisa lihat cukup cukup kompleks sebenarnya, tapi ada fungsi bawaannya. Jadi harusnya aman aja FFT ya.
Jadi kita cuma pakai doang. Nah, FFT. Dan ya ini bisa diimplementasikan ke si data-data dari WAV sama data-data dari MP3. Dan bisa kita lihat ya perbandingannya ada amplitude yang penurunan gitu. Ya mungkin secara audio akan terasa perbedaannya mungkin nggak sesignifikan itu, tapi audio dalam format WAV lebih keras, amplitudenya lebih tinggi dibanding audio yang formatnya MP3. Nah, sekarang lanjut ke soal watermarking. Jadi di soal itu diminta untuk simulasikan, demonstrasikan, dan jelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python proses embedding dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoidal 440 Hz yang menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan berbasis spread spectrum dengan menggunakan seed, bulan, dan tanggal kelahiran Anda. Bobot watermarking yang digunakan divariasikan, lalu disuruh tampilkan grafik, lalu juga mainkan suara sebelum dan sesudah watermarking, dan jelaskan efek yang terjadi gitu. Oke, perkenalan singkat mengenai watermarking. Jadi secara sederhana, digital watermarking adalah proses menyisipkan informasi rahasia, ya watermark, ke dalam sebuah sinyal digital yang dalam konteks ini tuh disebut sebagai sinyal induk atau host signal. Nah, biasanya tujuannya itu beragam, mungkin mulai dari pembuktian hak cipta, pelacakan distribusi ilegal, atau bahkan hingga autentikasi konten. Nah, seperti yang udah disebutin di soal, jadi proses utama itu ada dua. Ada embedding sama detection. Embedding itu penyisipan, which is adalah proses menanamkan watermark ke dalam sinyal induk. Lalu ada detection atau extraction, yaitu adalah proses memeriksa apakah sinyal tersebut memiliki watermark atau tidak. Dan jika mungkin, ya kita bisa ekstra kembali tuh informasi watermark tersebut. Nah, mungkin konsep atau kunci yang relevan gitu ya. Yang pertama tuh ada host signal. Host signal itu adalah sinyal audio asli yang akan menyembunyikan watermark. Mungkin dalam dalam soal ini tuh ya kita bisa lihat ya. Di soal tuh diminta bahwa suara sinusoidal 440 Hz. Nah, ini tuh adalah sinyal host kita gitu. Ini adalah sinyal yang sangat sederhana dapat diprediksi. Nah, watermark. Watermark yang kita akan sisipkan bukanlah sebuah gambar atau teks ya, melainkan sebuah deret angka atau pseudo random segments. Dan deret ini tuh dibuat unik menggunakan seed. Seed itu tuh ya tadi kan dibilang kalau seed itu berdasarkan bulan dan tanggal kelahiran. Kebetulan saya lahir tanggal 5 Agustus, which is seed-nya adalah 508. Dan seed ini tuh berfungsi sebagai kunci rahasia. Hanya orang yang memiliki seed yang sama yang dapat menghasilkan deret angka acak yang identik untuk proses deteksi. Nah, terus teknik spread spectrum. Itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan watermark. Nah, misalnya bayangkan aja ketika kita membisikkan pesan rahasia di sebuah ruangan yang ramai. Daripada berteriak, kita kan bisa nyebarin kata-kata pesan rahasia itu secara acak dan pelan di seluruh percakapan di ruangan kita. Nah, spread spectrum itu tuh bekerja dengan cara mirip. Jadi watermark atau deret angka acak yang udah kita generate pakai seed yang kita udah buat, energinya rendah itu disebarkan ke seluruh spektrum frekuensi sinyal audio. Karena disebar, energi watermark di setiap frekuensi menjadi sangat kecil, sehingga tidak mudah didengar oleh telinga manusia. Mirip seperti noise atau dera latar gitu. Nah, metode ini tuh membuat watermark lebih robust terhadap modifikasi seperti kompresi atau filtering. Nah, makanya ya jadi si teknik ini tuh cocok aja buat mempertahankan kualitas dan kondisi watermark dalam ya host signal itu. Nah, terus ada yang namanya bobot atau wave. Ini tuh adalah faktor pengalih yang menggunakan kekuatan watermark saat disisipkan. Di sini letak trade-off utama dalam watermarking. Mungkin bisa kita cek selanjutnya ya. Nah, ini tuh adalah gambar grafik yang mungkin kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas ya. Alpha itu tuh weight-nya berarti.
Nah, misalnya kita lihat di sinyal asli. Sinyal asli ini masih sinyal sinusoidal biasa ya. Nah, terus kalau kita naikin alfanya sebesar 0,1, sebenarnya ada distorsi sedikit sih di sinyalnya, tapi hampir tidak terlihat karena emang masih kecil gitu. Nah, kalau di sini di alfa sama dengan 0,1, distorsi itu mulai terlihat dan membuat sinyal sinusoidal menjadi semakin berantakan ya, kelihatan dari visualnya. Dan distorsi ya semakin terasa gitu. Sorry. Oke. Nah, jadi bobot atau weight ini tuh adalah faktor pengali yang menentukan kekuatan watermark saat disisipkan. Nah, di sini tuh letaknya letak trade off utama dalam watermarking. Nah, jadi kalau bobotnya tinggi, keuntungannya itu watermark itu menjadi lebih kuat dan lebih tahan banting tentunya, serta lebih mudah dideteksi. Ups, ya lebih mudah untuk dideteksi. Nah, tapi kerugiannya watermark itu berpotensi mengganggu kualitas audio asli dan ya itu bisa jadi terdengar seperti noise yang mengganggu gitu. Nah, kalau bobotnya rendah, keuntungan keuntungan itu watermark sangat halus dan tentunya tidak akan merusak suara aslinya. Dan kerugiannya ya watermark jadi sulit untuk dideteksi. Mungkin kita kembali ke contoh suaranya ya. Ini adalah watermark, sorry, ini adalah suara original watermark. Ini adalah suara dengan alpha 0,01. Terdengar ada noise ya. Nah, ini alpha 0,1. Kelihatan banget kan bahwa masing-masing suara itu ada noise dan semakin besar weight atau semakin besar alpha, noise itu semakin terasa dan semakin mengganggu gitu, semakin merusak dari suara aslinya. Nah, ini adalah hasil deteksi watermark ya. Bisa kita lihat bahwa untuk deteksi watermark yang pertama, untuk sinyal kontrol ya, yaitu sinyal asli, bisa kita dapatkan bahwa hasilnya itu adalah 275,03. Itu korelasinya. Terus untuk alfa 0,01, korelasinya 1715,03. Lalu untuk alfa sama dengan 0,1, korelasinya adalah 14675,03. Dan terdeteksi, sorry, skor deteksi eh, untuk sinyal asli atau sinyal kontrol yaitu adalah 0,0019 mendekati 0. Terus alfa 0,01 skor deteksinya adalah 0,0119, itu mendekati 0,1 ya, itu alfanya. Dan untuk alfa 0,1 skor deteksinya adalah 0,1019, mendekati nilai alfanya yaitu 0,1. Nah, jadi intinya untuk bobot rendah, kualitas audio itu terjaga sempurna, namun skor deteksi itu lebih rendah. Artinya itu watermark akan lebih rentan hilang jika sinyal diserang, mungkin dikompresi atau diberi noise tambahan. Dan untuk bobot tinggi, skor deteksi saat tinggi sangat tinggi. Artinya membuat watermark sangat kuat atau robust. Tapi juga mudah dideteksi bahkan ketika sinyal dimanipulasi. Namun kualitas audio akan menurun secara signifikan, bahkan ya dapat merusak audio aslinya gitu. Oke, sedikit tambahan untuk nomor 4, tepatnya untuk kodenya. Nah, pertama-tama kita harus define dulu ya kebutuhan-kebutuhan yang memang tertera di soal juga. Yang pertama itu adalah sample rate. Sample rate yang kita gunakan itu adalah 48.000 Hz dan host signal atau frekuensi sinyal utama yang digunakan itu adalah di 440 Hz dengan durasi 3 detik. Nah, kita buat dulu sinyal aslinya. Terus uh, kemudian kita tuh harus generate pseudo number sequence kita yang akan berfungsi sebagai kunci watermark. Nah, ini tuh penting untuk menggunakan seed yang sama jika kita ingin mereplikasi pseudo number sequence yang sama juga. Nah, kebetulan emang di soal tuh tertera bahwa harus menggunakan tanggal dan bulan lahir. Kebetulan saya lahir di tanggal 5 Agustus, which is artinya seed number itu adalah 508. Nah, itu ya kita generate sequence numbernya pakai bantuan NumPy ya, NumPy random. Nah, selanjutnya adalah proses penyisipan watermark.
Nah, kita tuh memiliki dua nilai alfa ya. Yang pertama tuh alfa 0,01 dan alfa yang terbilang tinggi yaitu alfa 0,1. Sesuai juga dengan soal ya, kita harus mencoba beberapa variasi dari bobot atau alfa yang digunakan untuk watermark. Nah, jadi nilai alfa ini tuh yang menentukan seberapa besar bobot atau kekuatan pseudo number sequence yang akan ditambahkan ke sinyal aslinya. Jadi semakin besar alfa tentunya semakin jelas watermark yang akan disisipkan. Nah, terus untuk mendeteksi watermark, kita tuh menggunakan correlation ya, detect watermark. Nah, fungsi korelasi ini sebenarnya menghitung seberapa mirip sinyal yang diterima oleh sinyal yang diterima dengan pseudo number sequence dan sinyal aslinya gitu. Nilai korelasi yang tinggi tentunya akan menunjukkan adanya watermark. Dan ya kita akan mencoba mendeteksi watermark pada sinyal asli, sinyal dengan alfa rendah, dan sinyal dengan alfa yang terbilang tinggi gitu. Terakhir mungkin ya kita save aja sih, save semua WAV yang kita generate dengan nilai alfa yang berbeda-beda juga gitu. Ini kita juga tampilkan korelasinya sih. Mungkin bisa dilihat ya. Oh ya, sama kita visualisasikan juga gitu perbedaan antara sinyal asli, sinyal dengan alfa 0,01 dan sinyal dengan alfa 0,1. Terlihat bahwa nilai korelasinya jauh tinggi ya. Awalnya tuh nilai korelasi dari sinyal asli ada 275,07, terus di 0,01 eh, 1715,03 dan di alfa 0,1 korelasi itu 14675,03. Dan ya di gambar tuh ya kelihatan sih, ini distorsinya cukup terasa ya. Dari asli nggak ada apa-apa, dari sinyal 0,01 hampir tidak terlihat, tapi sebenarnya cukup kelihatan sih, ada distorsi sedikit. Dan yang terakhir itu alfa 0,1 dan distorsinya sangat kelihatan gitu. Mungkin sekian. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.